Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas oli. Jadi eh, penulis tadi malam ganti oli. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ini 569 km. Ini oli ADNOC ya, ADNOC Silver Bronze 20W50. Jadi ya ganti oli karena ternyata tadi penulis coba 0-100 kok parah banget ya. Warna olinya hijau parah banget karena kecepatan akselerasi 0-100 itu butuh lebih dari 20 detik. Itu secara waktu parah lah. Kak selip kopling ini barusan di YouTube kalau nggak salah. Enggak, di Facebook. Jadi penulis penasaran loh, kok bisa itu. Dan sebenarnya ya nggak cuma kali ini aja ngomong bahwa pakai minyak goreng itu nggak selip kopling, tapi sebelumnya ganti oli aja parah ya akselerasi ini. Mulai parah itu sebelum 500 km ya. Memang motor penulis ini Wheel Delusion ya, tapi oli-oli lain 20W50 lain yang bagus jauh lebih awet daripada ini. Ini jeleknya mungkin hampir sama kayak Delta Loop, Adventure atau Valvoline Cam ya. Dan apalagi warna olinya tadi gelap ya. Ini aslinya memang warnanya hijau, tapi ini sekarang nggak bisa kelihatan gelap, tapi ya warnanya hijau ya. Susah menilai kalau warnanya hijau. Oli berikutnya adalah ini. Valvoline Challenger semi sintetik 15W54T. Ini paling murahnya yang versi belakang 50 PDT. Harga lupa, mungkin 85 atau berapa ya. Nanti penulis sharing ya. Wis ini nanti olinya. Sini ada tulisannya PTP. Ini juga ada logo PTP. Apalagi dashboardnya di sini. Wah, agak kehapus. Apalagi kapasitas oli 1 liter ya, pas. Ini kalau harus sih, kok kami kayak harus sih, yang sini kasih, sini kok enggak. Terus entah, pokoknya nanti ini yang harus pakai ya. Nanti teruskan sih.
warna olinya bening ya, bau permen karet lagi, Oli suka ya. Harus dikocok dulu gak ya? Aduh netes. Talos dah netes. Mas penulis kira-kira pakai 90 aja lah ya, segitu aja lah ya. Nanti reviewnya kita lihat besok ya. Ada banyak ya hal yang bikin penulis ganti oli. Yang terutama sih karena penulis mau beli bimoli kok mampir ke toko habis terus. Jadi karena nggak bisa ditambahi bimoli ya, olinya ini nggak bisa bertahan lama. Jadi semenjak berapa ya? Ya semenjak awal saya penulis sudah curiga bahwa oli ADNOC ya yang penulis drain tadi malam itu kurang bagus dari sisi bahan oli. Padahal dari sisi aditif kayaknya oke banget lah. Atau mungkin terlalu berlebihan ya. Jadi aditif RPM rendahnya minim ya, khas oli PCMO. Aditif RPM tingginya molybdenumnya ada. Jadi kalau habis digeber jadi halus suara mesinnya. Nah yang unik itu adalah aditif polimernya. Aditif polimernya ini mungkin berlebihan ya, saking berlebihannya sehingga akselerasi di RPM menengah ke atas itu gak enak sama sekali. Terus penulis perhatikan dari hari ke hari kok makin lama makin makin gak enak ya. Jadi tahunya makin gak enak itu terasa makin kasar gitu dari hari ke harinya. Jadi ketika dipakai enggak RPM tinggi masih halus, habis pakai kencang masih halus, tapi dari hari ke harinya makin lama makin encer. Dari awal-awal aja penulis sudah menyangka ini oli bakal nggak enak, apalagi yang namanya khas oli mobil. Aditif RPM rendahnya, aditif anti wear-nya ya, ZDDP ya, itu minim ya. Jadi nggak makin halus ya di RPM rendah itu, pasarnya yang konstan. Terus makin lama makin parah, makin encer. Terus kemudian aditifnya pun jadi habis ketika umur oli sudah hampir mendekati 500. Oli yang suara mesin yang biasanya jadi makin halus setelah digeber
nggak lagi makin halus. Jadi habis digeber suara mesin kasar, padahal biasanya makin halus ya. Habis digeber masih tetap kasar. Itu kejadian ya berapa ya, 450 berapa gitu. Dari hari ke hari makin parah ya, karena aditifnya juga sudah nggak fungsi, olinya juga makin encer. Tingkat perusakannya itu mungkin apa ya, penulis waktu drain tadi malam nyebut membandingkan antara Valvolincam dan Delta Loop Adventure, lebih ke Valvolincamnya, jadi perusaknya lebih cepat ya. Terus apa, 2 hari yang lalu penulis ngerasakan gak enak ya, ada di kalau jalan RPM rendah, kecepatan rendah gitu terasa ada hambatan. Kalau penulis feeling sudah gitu, oli sudah nggak enak. Makanya penulis kan nyari apa jenenge, nyari minyak goreng ya, nyari brimoli, tujuannya untuk memperbaiki. Tapi nggak nemu ya wes. Akhirnya penulis drain. Dan hasilnya ya gitu. Warnanya aslinya adalah hijau gelap. Tetapi ya setelah di drain jadi hijau, ada buih-buihnya gitu ya. Itu penulis padahal nggak tambahin minyak goreng sama sekali sih. Jadi tanpa minyak goreng sama sekali, hasilnya kayak gitu. Olinya jadi rusak ya. Ya wis lah. Oh iya, tambahan satu lagi. Olinya itu ternyata benar-benar rusak ya. Maaf nggak sempat ngerekam, tapi waktu penulis mindah olinya ke botol, mindah apa oli bekasnya ya, dari wadah, dari penampung ke botol oli, ya encer ya, nggak seperti biasanya gitu loh, encer banget. Padahal itu penulis lakukan malam-malam saat hujan-hujan. Biasanya kalau waktu begitu itu oli itu kondisinya kan lebih kental. Nah itu enggak, encer. Encernya ya kayak waktu ngedrain oli Shell Advance Ultra Scooter atau pesing oli ini bisa rusak ini. Lupa. Yes, pokoknya encer lah. Jadi ya ternyata emang olinya sudah nggak layak pakai ya. 560 berapa itu? 567 mungkin ya. Itu ya kelasnya wis kelas 10 W40 ya. Padahal olinya 20 W50. Oli nggak awet lah ya. Wis sekarang akhirnya pakai PTT sing paling murah ya, PTT semi sintetik 10 15W50. Wah, dealer Vespa gak ketok motor Vespa ya. Jadi
ini udah pakai, sekalian penulis tambahin juga. Kok gak ada sepeda motor belas ya, padahal dealer Vespa. Ini sudah pakai PTT. Feelingnya gimana? Yang jelas di RPM rendah gini wis balik licin lagi ya, terasa lumayan licin. Jadi oh iya ya, nulis lupa nyebut, waktu pakai apa, Aknok ya, pakai Aknok itu lepas gas itu langsung mati nyet gitu. Jadi blondornya itu sedikit banget, engine brake itu sedikit, entah mengapa ya. Tapi yang jelas penulis merasakan kalau ngegas itu langsung turun RPM kalau dilepas. Jadi ngegas ini dilepas langsung turun RPM kalau pas lagi stasioner ya. Pas lagi jalan gini juga gas dilepas langsung turun RPM. Ini kayaknya susah ngomong ya, kayaknya balik normal. Sayangnya tadi nggak sempat uji top speed ya, jadi nggak bisa tahu apakah menghalangi RPM tinggi atau enggak. Tapi rasanya nggak ada halangan. Oh ya, penulis ngomong 020 ya, akselerasi biasanya ketika aditifnya ada, akselerasi 0-100 oli Aknok itu sekitar 18, berapa gitu, 18,5, kadang menyentuh 19. Nah ketika sudah habis akselerasinya ya itu harus parah lah, 20 gitu. Penulis balik lagi oleh PTT ini jadi lupa rasanya gimana, lupa rasanya pakai mesran gimana. Tapi impresi awalnya PTT ini bukan oli jelek, karena ya tadi habis kencang kekentalannya masih terasa stabil ya, masih terasa enak. Walau harga murah gini ya, penulis yakin bolehlah dibuat saingan dengan oli-oli mahal yang bahannya sama-sama hydrotreated. Cuma ya penulis sebenarnya ingin sih beli yang versi apa jenenge, PAO ya, yang 70% PAO, rasanya ya opo ya. Entah ini feelingnya kalau dibanding Fastron kayaknya setara ya. Kalau dibanding Fastron, banding Repsol kayaknya aditifnya lebih sedikit dibanding Padahal. Apalagi aditif di RPM rendah ada, walau nggak banyak kayaknya, feelingnya ya. Aditif RPM tinggi kayaknya nggak ada. Jadi ngandalkan aditif RPM rendah tok. Tapi bukan berarti kalau RPM tingginya kasar, enggak sih. Kekentalannya udah cukup. Ya untuk sementara PTT ini nggak ada keluhan ya, nggak ada keluhan. Untuk berikutnya nggak tahu nyoba oli apa lagi. Tapi penulis sudah beli, hasil ada yang ngomong multi power lagi diskon, penulis sudah beli Motul multi power. Jadi penulis kan ngomong kalau oli ya pengen yang paling licin, paling awet, pakai versi mobil aja.
untuk mengetahui kemampuan. Ya wis, penulis beli motul multi power. Biasanya harganya 120, 110. Ini lepas lagi diskon, harganya berapa? 88. Gak salah. Embul lah piro wis, aku tak delok. Terus penulis juga beli oli Unil Opal full sintetik. Ya tentunya full sintetiknya ya wes nanti tak cari lah safety dataset isinya opo. Masih grup 2 ya normal-normal aja. Katanya kan Unil Opal itu oli murah meriah ya. Nggak tahu itu ucapannya gimana. Unil Opal yang penulis beli kayaknya yang tipe Jaso MA. Sekalian juga penulis beli itu ya Skyver Molly EP. Nyoba-nyoba lah. Jadi penulis pakai mungkin dengan kombinasinya Prima XP. Prima XP yang dicampur 50% minyak goreng, mau penulis tambahkan itu karena setahu penulis Prima XP itu nggak ada aditip molinya. Tapi mungkin ya susah menilainya karena apa? Kalau ya campuran 50% minyak goreng itu apalagi pakai Prima XP, RPM rendah halus dipakai kencang ya halus. Kalau kasare, karena kalau kasare jadi nggak bisa menguji kemampuan RPM tingginya. Kalau kayak apa ini sekarang ini PTT RPM rendah masih ada kasar-kasar dikit. Ya apa ya? Lebih kasar daripada Mesran tapi lebih bagus daripada oli grup 2 lainnya. Lumayan lah ya. Kayaknya ada aditif RPM rendahnya. Nggak sehalus Prima XP tapi ya lumayan lah. Jadi awal mesin dinyalakan agak kasar, begitu sudah 1 menitan gitu jadi halus. Ya harapan penulis Skyver Molly EP itu adalah yang MODTC karena penulis ingin cari oli MODTC. Yang lebih bagus ada MODTP tapi ya kita enggak berharap terlalu jauh. Yang penulis harap ya jangan sampai Molly Skyver ini cuma MOS2. Karena kalau cuma MOS2 itu ya rugi ya beli. Kenapa nggak aditif lain? Karena ya penulis cari khusus yang MODTC pinginnya. Kalau yang lain kan nggak jelas. Nano Energizer itu zirconium ya, ZNCO atau apa gitu loh ya. Regane ya larang. Fungsinya juga ya macam-macam. Katanya nambal dalam 30.000 km, entahlah. Penulis ya penasaran juga pengen nyoba tapi masalahnya demonya Nano Energizer itu loh nggak ada yang belah mesin, nggak ada yang nunjukkan ini loh asalnya baret jadi mulus, padahal katanya kan fungsi utamanya itu. Penulis cari itu padahal iklan-iklannya akeh, video demonya akeh, tapi cuma kartun, cuma animasi. Masa ya kita percaya sama animasi sih ya? Yang testimoni juga halus, tapi ketika pakai ada yang apa dulu penulis lihat Aerox oli Redland pakai Nano Energizer, kalau nggak salah ngomongnya itu pakai Nano Energizer itu enak, makanya saya kalau kalau beli oli selalu pakai Nano Energizer. Katanya bisa 30.000 lah, kok setiap ganti oli selalu pakai Nano Energizer.
nggak jelas lah ya. Padahal ya penulis pengennya kayak apa, kayak Sado Revitalizan gitu. Penulis bener ngerasakan waktu pakai Sado Revitalizan. Sesudah nggak pakai Sado Revitalizan lagi kerasa bedanya. Akselerasi motor mantap, kompresi serasa meningkat, suara mesin jelas halus, klotak-klotaknya aja bahkan sampai berkurang jauh. Ya cuma ya yang nggak puas itu apa? Karena masa perlindungannya nggak sesuai dengan yang diomongkan. Katanya kan sampai berapa 100.000 kilometer. Alah, si adoy. Rasanya mungkin cuma 5.000 aja ya. Penulis barusan ya sebelum pakai Adnok kan pakai Mesran. Nah itu juga penulis pakai Sado juga. Sekarang ini ya masih terasa sisa-sisanya, tapi mungkin malah dirusak sama Adnok ya. Jadi waktu pakai Adnok kan kerasa kehambat, itu kayaknya sudah mulai menggerogoti lapisan Sadonya. Jadi sekarang penulis pakai PTT ini ada kurangnya sudah. Walau nggak separah sebelumnya ya, jadi ya kelutak-kelutak masih ada, masih nggak terlalu parah lah ya. Kira-kira kalau dari motor baru itu mirip sekitar 300 km sesudah motor turun dari dealer ya. Sudah motor terima dari dealer, saat itu pakai eco riding terus, ludak-ludaknya itu kira-kira segitulah. Ludak-ludak 300 km sesudah motor baru. Jadi motor baru kan gak ono suarane belas kan, gak ono kludekane, gak ono asak-asake. Nah, sesudah 300 km mesinnya dirusak oleh Yamaluk. Nah, itu 300 km. Ini performa belum kembali. Penulis juga sudah tambahi minyak goreng. Dosisnya mungkin ya kecil sekali lah, wis kurang dari 1 ml per liternya. Tapi ya sekarang masih belum terasa. Tarikan sih turun balik, butuh agak lama ya. Moga-moga olinya tahan nih. Ini penulis takutnya oli PTT ini dirusak oleh sampahnya oli Adnok. Entah ya, ini balik tarikan harus balik turun, nggak tahu. Penulis lihat nanti lah 0-100. Kalau sudah nggak 20 detik ya berarti sudah makin membaik lah. Secara feeling pertama ini aditifnya nggak terlalu banyak kok. Ya wis gitu aja ya. Kemana ya? Ya silahkan saran oli berikutnya apa. Penulis punya Castrol GPS, Redline, oli yang katanya polyester, terus Petronas Petronas untuk mobil, oli total sing botol merah tapi belum yang versi baru. Terus ya nanti datang Unil Opal, terus motul multi power itu untuk mobil, yang Unil Opalnya untuk motor, motul multi powernya untuk mobil.
motor multi power race itu sekelasnya yang 3000 atau 3100, tapi harganya lebih mahal daripada motor skuter Expert LE. Terus oli apa lagi, ada Valvoline XLD, apa mana lupa guys. Kayak itulah bedanya. Barangkali bisa saran oli mana dulu yang coba, kalau nggak gitu ya saya enak lah. Ini nyarankan oleh PTT, ini pakai oli PTT ya, beberapa kali request waktu sebelum pakai Adnoc itu ada yang minta pakai PTT gimana. Terus ini barusan ada yang komen lagi minta PTT, ya coba minta PTT lah, nulis ngomong seminggu 2 minggu, tapi ternyata langsung ya malamnya, karena nggak nemu minyak goreng, karena kualitas oli ini elek Adnoc ya. Ada yang komen, kalau nyebut oli jangan nyebut jelek kok, sebut aja kurang bagus. Kalau kurang bagus itu penulis bakal pasti tetap pakai. Jadi kalau kurang bagus masih ada bagusnya kan. Nah kalau penulis sebut jelek itu artinya nggak ada bagusnya. Bukan nggak ada bagusnya, apa ya, nggak bagus. Wis ojo dipakai sama sekali. Mungkin diomongi tidak recommended. Tidak recommended itu menurut penulis masih ringan ya. Levelnya kalah dengan jangan dipakai. Nah, kalau penulis ngomong jelek itu artinya jangan dipakai. Kalau tidak direkomendasikan itu kesannya kayak bukan yang direkomendasikan, tapi dipakai oleh gitu. Kalau pendapatnya penulis tidak direkomendasikan itu ya artinya gaya-gayaan, tapi itu bukan oli yang saya sarankan gitu. Kesan penulis kalau ngomong itu kayak gitu ya, mungkin beda dengan istilah not recommended. Kalau not recommended penulis ngomongnya ojo ya. Ini soalnya perubahan bahasa ya, karena contohnya oli diesel tidak direkomendasikan untuk motor akeh sing nabrak. Terus oli Jaso MA tidak direkomendasikan untuk oli Matic akeh sing kakek, termasuk penulis. Jadi ya penulis ngomong jelek artinya ojo is. Jadi kalau ngomongnya itu direkomendasikan untuk tidak dipergunakan, direkomendasikan untuk tidak dipergunakan sama sekali, wis nanggini motor, nanggini mobil. Situ Adnoc yang sebelumnya itu ya kayak gitu. Itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.